Ketemu lagi di Sagala Wifi. Kali ini di video ini aku mau ngebahas tentang paracetamol dan ibuprofen. Siapa sih di antara kita yang nggak ngerti atau yang belum pernah dengar paracetamol atau ibuprofen? Kayaknya nggak ada ya. Kayaknya itu adalah obat yang paling familiar, dan juga itu mungkin di sebagian kita itu adalah obat yang wajib ada di rumah biasanya. Aku memang wajib ada paracetamol. Nah, sekarang aku mau ngebahas paracetamol dan ibuprofen itu apa sih perbedaannya. Mungkin diantara kita itu ada yang nggak ngerti bedanya itu di mana, mungkin juga ada yang sudah ngerti, tapi di sini di video ini aku akan berusaha untuk ngejelasin apa sih perbedaan paracetamol dan ibuprofen. Nah, ibuprofen sama paracetamol itu adalah obat analgesik, yaitu obat pereda nyeri, dan juga dia itu mampu untuk menurunkan demam. Tapi di antara mereka berdua itu ada perbedaannya. Perbedaannya, kalau yang pertama, paracetamol itu dia itu bisa dikonsumsi untuk semua orang. Baik itu anak-anak, orang dewasa, orang tua, ibu hamil menyusui itu bisa mengkonsumsi paracetamol. Sedangkan ibuprofen itu tidak boleh dikonsumsi sama ibu hamil karena dia itu bisa memicu kelainan janin dan pertumbuhan janin itu sendiri. Jadi ibu hamil jangan konsumsi ibuprofen ya. Sama dengan ibu menyusui juga karena itu bisa menyerap ASI. Nah, yang kedua, kalau paracetamol itu boleh dikonsumsi oleh bayi dengan catatan bayinya itu di atas 2 bulan. Sedangkan ibuprofen itu boleh dikonsumsi juga sama bayi tapi dengan catatan bayinya itu harus di atas 6 bulan. Di atas 6 bulan ya, tapi sesuai dengan dosisnya loh, nggak asal lep-lep aja, ada sesuai dosisnya. Tapi paracetamol boleh untuk anak di atas 2 bulan, ibuprofen di atas 6 bulan. Nah, eh, karena ibuprofen ini adalah bisa melukai lambung, jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi ibuprofen itu diusahakan diharuskan setelah makan kalau mengkonsumsi ibuprofen. Terus paracetamol itu hanya bisa dan hanya mampu meredakan nyeri aja. Sedangkan ibuprofen itu dia itu bisa bermanfaat untuk mengatasi peradangan. Jadi dia itu uh, obat itu tuh bisa menghambat produksi zat pemicu peradangan di dalam tubuh kita. Nah, kalau kayak gitu kita harus pilih yang mana? Paracetamol atau ibuprofen. Nah, kalau ini kita bagi 3 bagian. Yang pertama, kita lihat dari efek samping obatnya. Nah, kalau kita punya riwayat itu tentang pencernaan, sakit pencernaan seperti gangguan pencernaan maksudnya, seperti MAH, tukak lambung, itu sebaiknya kita konsumsinya itu paracetamol. Karena kan kalau ibuprofen itu dia bisa melukai lambung gitu kan, jadi konsumsinya yang paracetamol. Dan ibuprofen juga itu dia tidak cocok untuk orang yang ada punya riwayat asma, stroke, terus jantung, itu jangan konsumsi ibuprofen, tapi konsumsilah paracetamol. Dan yang kedua, itu penyebab nyerinya. Penyebab nyerinya. Seperti yang aku bilang di awal tadi kan, kalau paracetamol itu dia hanya mampu meredakan nyeri dan dia itu tidak bisa mengatasi apa penyebabnya. Ya, jadi kalau kita ngalamin nyeri itu karena masalah peradangan, itu pilih ibuprofen karena ibuprofen itu mampu mengatasi masalah peradangan. Yang ketiga itu lama penggunaan. Secara umum yang kita tahu kan kalau paracetamol itu adalah obat dia bisa dikonsumsi dengan jangka panjang, sedangkan ibuprofen tidak boleh dikonsumsi jangka panjang. Nah, itu adalah penjelasan, mungkin aku nggak bisa ngejelasin secara yang rinci yang kecil-kecil, hal kecil-kecilnya, tapi setidaknya kita bisa ngerti secara globalnya perbedaan ibuprofen dan paracetamol itu apa. Apalagi kita kan sebagai ibu-ibu ya, kita harus jeli. Mudah-mudahan dengan video ini kita bisa jadi ibu, bisa jadi orang yang bijak untuk ngambil keputusan atau ngambil tindakan apa yang harus kita gunakan gitu kan. Kalau mungkin selama ini kita hanya taunya kalau ibuprofen dan paracetamol itu sama-sama pereda nyeri dan bisa menurunkan demam, di sini kita bisa tahu, kita bisa ngerti kalau ibuprofen dan paracetamol itu ada perbedaannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman.
mulai sekarang, mulai saat ini kita bisa mengkonsumsi atau mengambil keputusan untuk meminum paracetamol atau ibuprofen dengan sesuai dengan manfaatnya. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton video ini, dan buat teman-teman yang baru pertama kali lihat video aku mohon dukungannya lewat subscribe-nya biar video ini atau channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih.